Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah melaunching tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Peluncuran dilakukan pada 31 Maret di Yogyakarta. Di Sulawesi Selatan, Sulsel, launching tahapan Pilkada serentak direncanakan berlangsung pada pertengahan Mei mendatang. Launching tahapan Pilkada sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran maskot dan jingle atau tagline Pilkada. Jingle dan tagline tersebut sebagai keseragaman cara pandang dalam melihat pesta demokrasi. Sementara untuk Pilkada serentak 2024 juga diharapkan memberi warna untuk aktivitas penyelenggaraan Pilkada. Hasil diskusi dari berbagai akademisi, Pilkada diharapkan sebagai salah satu jalan menuju kesejahteraan. Artinya, setelah kontestasi selesai maka tugas pemerintah menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya untuk maskot Pilkada serentak, KPU Sulsel memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, mahasiswa, kreator untuk ikut serta dalam sayembara maskot. Masing-masing kabupaten kota juga membuka sayembara maskot sesuai ciri khas daerahnya. Maskot untuk daerah masing-masing, karena kan mereka punya ciri khas masing-masing. Jadi kita berharap, saya juga ingin mengajak sama Tribuners, sama semua warga, sama semua rekan-rekan mahasiswa, tim kreatif, semua itu untuk mensupport dan ikut serta dalam kegiatan sayembara tersebut, memberikan ide-ide segarnya supaya kita bisa betul-betul menemukan satu tema. Kapan pemasukan itu? Sekarang sudah dibuka. Kalau Provinsi Sulawesi Selatan sejak akhir Ramadan kemarin kita sudah buka sayembara. Sayembara maskot. Iya, sayembaranya. Pendaftaran syarat-syaratnya apa semua. Nanti kami share, mudah-mudahan bisa diberitakan juga sama Tribun terkait dengan sayembara tersebut. Itu yang kami lagi persiapkan. Kalau tahapan soal pencalonan independen, Pak? Pencalonan independen di Mei. Ya, kita mulai awal Mei, 5 Mei kalau nggak salah dalam tahapan itu di PKPU 2 itu sampai Agustus. Sampai Agustus. Ya, agak panjang karena kan kalau Sulsel ini dari 6.670.582 suara itu kan harus 7,5% karena di Undang-Undang 10 2016 kalau suara daftar pemilih itu 6 juta sampai 12 juta untuk perseorangan harus 7,5%. 7,5% dukungan. 7,5% dukungan itu 500 lebih sekian. 500.000 lebih ya suara. Itu harus ada dukungan dibuktikan dengan tanda tangan dukungan dengan melampirkan KTP atau bukti lain yang dari Dukcapil sebagai warga negara. Nanti dari bulan 5 sampai 22 Agustus itu verifikasinya. Nanti kami sampaikan semua di 4 bulan. Iya. Jadi verifikasi berkas. Sekretariat untuk pengumpulan berkasnya nanti tetap di sini atau ada? Tetap di sini. Iya. Nanti karena kan setelah itu kalau teman-teman PPS juga sudah dibentuk sama PPK. Yeah. Nah, itu teman-teman PPS yang akan turun melakukan verifikasi faktual terkait dengan data dukung pemilih yang didorong oleh calon. Seperti itu. Satu lagi tadi kembali ke PPK dulu. Mungkin yang paling banyak informasi dicari itu soal insentifnya mereka berapa mereka dapat. Itu yang paling banyak dicari untuk pendaftaran PPK sama berapa lama mereka akan bertugas. Bertugas itu sampai Desember karena kan ya jadi 6 bulan ya. 6 bulan. 6 sampai 7 bulan kalau nggak salah. Terkait dengan insentifnya nanti kita kabari. Tapi yang pasti standar pemilu kan sudah ada. Iya. Nah, pemilu kemarin. Saya jadi mengikut di ketentuan kemarin. Nanti buat TikTok lagi. Jadi PPK itu luar biasa. Gitu. TikTok kreatif kemarin itu menarik dan mudah-mudahan dengan rekrutmen PPK yang dibuat ini bisa jadi menarik banyak minat ya. Banyak yang minati ya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.